Hi everyone, Afi here. Di video kali ini aku pengen ngebahas satu tren skincare terbaru yang lagi lumayan rame diomongin di TikTok, namanya adalah skin cycling. Kalau kamu mungkin pernah seliweran denger kata-kata ini dan nggak tahu itu maksudnya apa dan apakah perlu untuk dicoba, yuk kita bahas sampai tuntas di video ini. Jadi, tren skin cycling ini tuh dimulai atau diciptakan oleh seorang dokter kulit namanya Dr. Whitney Bowe. Kalau nggak salah dia itu dari Amerika Serikat gitu ya. Dan dia itu tuh bikin metode skin cycling ini sebenarnya fungsinya itu adalah untuk bikin orang-orang tuh dapat manfaat dari active ingredients yang mereka gunakan, manfaat maksimalnya, tapi dengan resiko iritasi di kulit yang minim gitu. Dan dia bikinlah metode ini sehingga kita tuh pakai active ingredients itu secara lebih strategis gitu ya. Jadi skin cycling ini tuh kayak sebuah jadwal pemakaian active ingredients pada skincare gitu. Jadi jadwal skin cycling yang paling general gitu ya, yang dibikin oleh si Dr. Whitney Bowe ini kayak gini ya. Jadi misalnya hari pertama waktunya untuk menggunakan exfoliating products. Jadi misalnya exfoliating toner atau exfoliating serum, biasanya sih yang leave on gitu ya. Terus di hari kedua itu waktunya atau jadwalnya untuk menggunakan produk yang ada retinoidnya. Itu bisa retinol, bisa bentuknya tretinoin, bisa ada palen, macam-macam lah pokoknya gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan kulit. Hari ketiga itu waktunya recovery, jadi maksudnya adalah menggunakan produk-produk yang lebih ke hydrating, moisturizing, calming. Hari keempat juga sama, masih dalam tahap recovery. Baru hari kelima diulangin lagi si cycle-nya itu, jadi ulangi lagi menggunakan produk exfoliating, disusul dengan retinol, dan seterusnya. Nah, itulah yang dinamakan skin cycle. Mungkin nih buat kalian yang udah lumayan lama kenal sama skincare, udah fasih banget bereksperimen dengan berbagai macam active ingredients, maybe this sounds familiar to you gitu ya. Mungkin kalian akan mikir, wait a minute, itu kayaknya hal-hal yang selama ini udah gue jalanin deh gitu. Kayaknya ini tuh selama ini ya gue melakukan itu gitu ya. Jadi mengatur jadwal menggunakan active ingredients. Mungkin nggak persis sama seperti jadwal yang tadi gue jelasin yang dibikin sama Dr. Whitney Bowe ini. Tapi kurang lebih tuh sama gitu ya. Ada jadwal-jadwalnya, terus diulangin kembali setiap berapa hari gitu kan. Cuma dulu nggak pakai istilah apa-apa atau nggak ada namanya gitu. Kalian nggak salah kalau mikirnya kayak gitu, because that's exactly what I thought too. Waktu pertama kali aku dengar tentang skin cycling ini, aku juga mikirnya kayak, loh ini kan kayaknya sesuatu yang kita udah jalanin lama gitu ya. Ya cuma kita semuanya of course menyesuaikan dengan kondisi kulit kita masing-masing aja gitu. Jadi nggak ada yang kayak jadwal baku persis sama semuanya gitu kan. So it's really nothing new gitu. Tadi aku mikir begitu, tapi makin lama aku mempelajari tentang skin cycling ini, aku nonton banyak video orang-orang yang melakukannya gitu kan, terus dengerin juga kayak penjelasan-penjelasannya si Dr. Whitney Bowe ini, aku jadi tahu, jadi paham kenapa ini tuh bisa jadi viral dan bisa jadi tren dan banyak yang mau ngikutin tren ini gitu. Jadi kalau menurut aku, skin cycling ini tuh adalah satu metode yang sangat beginners friendly, sangat mudah diikuti sama orang yang bisa dibilang pemula gitu ya, yang baru nyemplung ke dunia skincare, yang belum banyak atau belum mulai bahkan gitu ya bereksperimen dengan powerful active ingredients atau strong active ingredients kayak AHA, BHA, retinoid, dan lain-lain. Dan karena udah dibikinin jadwalnya yang jelas banget gitu ya, yang udah diatur gitu ya, hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, itu tuh juga jadi lebih mudah diikuti gitu sama orang yang bener-bener ya baru gitu ya di dunia skincare. Kamu bayangin aja nih, misalnya ada satu orang gitu ya yang dia sama sekali belum paham gitu ya tentang kulitnya, terus dia juga belum pernah kayak bereksperimen sama berbagai macam active ingredients gitu, terus dia disuruh coba-coba sendiri, disuruh bikin jadwal sendiri, disuruh menyesuaikan dengan kondisi kulitnya sendiri, itu pasti awal-awalnya bingung banget dan overwhelmed banget gitu ya. Jadi aku paham gitu kenapa metode seperti ini atau kayak jadwal kayak gini tuh ya udah untuk orang yang baru pasti kayak, oh yaudah deh ikutin ini aja dulu gitu. Kalau aku lihat di beberapa video TikTok yang aku tonton gitu ya, banyak juga orang yang melakukannya, awalnya dia ngikutin jadwalnya si Dr. Whitney Bowe ini, tapi lama-kelamaan karena dia udah melihat hasilnya gitu, dan udah mulai kenal ya sama kulitnya sendiri, mereka juga akhirnya menyesuaikan dengan kebutuhan kulitnya mereka gitu. Which I think is the
the right way to go gitu ya. Jadi boleh ngikutin skin cycling ini, tapi of course harus disesuaikan dengan kondisi kulit kita masing-masing. Jadi bisa dibilang that's my take on this trend. Maksudnya aku tuh bisa melihat sesuatu yang positif dari tren ini gitu ya, dimana ini tuh bisa jadi kayak gateway untuk orang yang baru mau bereksperimen dengan active ingredients. Atau mungkin bukan hanya pemula aja sih, bisa aja orang yang mungkin kayak aku gitu ya. Kan aku juga sekarang udah lama banget nggak pakai kayak retinoid yang kayak gitu-gitu ya, exfoliating pun juga sekali-sekali aja gitu. Terus mau mulai lagi gitu ya bisa aja gitu kan, mulai laginya dengan menggunakan jadwal skin cyclingnya Dr. Whitney Bowe ini gitu. Jadi basically semua orang ya bisa melakukannya sih, tapi of course yang mau aku tekankan lagi adalah tetap harus disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Oke, aku sekarang berusaha untuk mengantisipasi kira-kira pertanyaan apa aja yang akan datang dari kalian seputar skin cycling ini. Pertama, biasanya nih yang akan ditanyain adalah, jadi pakai produknya tuh produk apa sih Kak? Gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak hari pertama pakai exfoliating product, itu emang disarankan sama Dr. Whitney Bowe adalah kalau bisa produknya tuh yang leave on. Maksudnya jangan pakai masker yang wash off yang ada AHA-BHA-nya, atau misalnya facial wash yang ada AHA-BHA-nya gitu ya, sebisa mungkin leave on, karena kan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk ya eksfoliasi yang lebih efektif gitu kan. Dan memang yang lebih efektif itu adalah ketika si AHA-BHA-nya itu di dalam produk yang leave on, maksudnya nggak di wash off dari kulit kita. Bentuknya apa? Ya sebenarnya terserah kamu nyamannya apa gitu ya. Umumnya sih biasanya yang dipakai adalah exfoliating toner atau misalnya serum gitu. Apakah maksudnya di hari itu bener-bener kita cuma pakai itu aja? Ya enggak, sama aja skincare rutinnya sama kamu biasa, cuma make sure kalau misalnya di hari itu tuh kamu pakai produk yang ada exfoliatingnya itu gitu. Jadi misalnya kamu biasanya double cleansing gitu ya, kamu pakai hydrating serum, pakai moisturizer, ya sama aja kamu tetap melakukan itu, cuma di tengah-tengah itu atau dimanapun lah ya sesuai dengan produk yang kamu pakai si exfoliating product itu. Pakainya yang mana Kak? AHA, BHA, PHA, atau tiga-tiganya? Terus berapa persen? Nah, ini yang aku bilang tadi, disesuaikan dengan kondisi kulit kita dan kebutuhan kita masing-masing gitu ya. Kalau misalnya kamu tuh pemula banget, ya menurut aku sih start low and start slow gitu ya. Dalam artian, cari ya yang segentle mungkin, yang persentasenya sekecil mungkin gitu ya. Pakai AHA atau BHA itu balik lagi tergantung kondisi kulit kamu. Kalau kamu concernnya itu lebih ke tekstur, terus kamu kulitnya kayak kasar-kasar gitu, mungkin juga udah mulai ada signs of aging, kamu bisa consider pakai AHA. Tapi kalau kamu concernnya lebih ke kulit yang berminyak, berjerawat, kamu bisa pakai BHA. Misalnya dua-duanya, ya bisa gabungan antara AHA dan BHA. Kalau kamu kulitnya sensitif kayak aku, kamu bisa pakainya yang PHA. Benar-benar tergantung kamu concernnya tuh apa. Terus persentasenya yang seperti aku bilang tadi ya, kalau kamu pemula, mulainya dari persentase yang terkecil dulu. Kalau kamu udah sering pakai exfoliating product, ya bolehlah yang agak sedikit lebih potent atau lebih tinggi gitu. Sekarang kita bahas hari keduanya. Kan ini adalah harinya retinoid gitu ya. Pakainya produk apa Kak? Gitu kan pasti pertanyaannya itu juga gitu. Kalau retinoid sih biasanya umumnya ya, paling umum gitu ya, paling banyak bentuknya itu adalah serum gitu ya. Jadi kalau ini misalnya kamu memutuskan untuk pakainya retinol gitu ya, prinsipnya sama exfoliating product. Jadi kalau kamu pemula banget, cari yang jenis retinoidnya itu yang gentle, misalnya kayak retinol palmitate atau kayak Actosome retinolnya produknya Avoskin, itu tuh gentle banget, atau kayak Granactive retinoid, itu juga consider gentle gitu ya, sebelum kamu masuk ke retinol, karena retinolnya sendiri itu tuh ya di antara yang lain dia cukup potent. Kalau misalnya kamu pengen tahu jenis-jenis retinoidnya, aku masukin video aku di sini, kamu bisa nonton karena itu pembahasan yang berbeda gitu ya. Intinya adalah cari bentuk vitamin A-nya atau retinoidnya itu yang paling gentle lah gitu. Kalau misalnya kamu udah advance banget ya, mungkin kamu bisa pakainya retinoic acid gitu ya, kayak tretinoin misalnya gitu, atau mungkin kamu malah udah eksperimen dengan adapalene gitu ya, ya bisa juga itu yang kamu pakai gitu. Tapi kalau di Indonesia itu kan sebenarnya harus dengan resep dokter ya, jadi aku nggak bisa ngebahas itu terlalu banyak.
Terus pakainya seperti apa skincare rutinnya di hari itu, again sama kayak skincare rutin kamu yang biasa gitu. Biasanya sih kalau kamu tuh pemula atau kulitnya sensitif, aku rekomen banget kamu kombinasikan produk retinolnya itu tuh dengan produk-produk yang moisturizing, yang calming gitu ya. Misalnya sebelum serumnya kamu bisa pakai lotion yang ringan dulu, baru kamu pakaiin serumnya, terus baru ditimpa lagi pakai moisturizer. Itu istilahnya moisture sandwich gitu ya. Aku pernah bikin juga tuh videonya, nanti aku taruh di sini linknya. Itu bisa kamu lakukan juga supaya si retinol itu ada kayak semacam buffernya lah di kulit kamu, sehingga dia lebih gentle lagi efeknya di kulit. Atau misalnya kamu, oh enggak kak, aku biasanya pakai toner, abis itu langsung pakai serum retinol gitu, baru pakai moisturizer, iya boleh silahkan. Yang penting jangan lupa kalau besok paginya kamu harus pakai sunscreen ya, karena retinoid itu kan emang bikin kulit kita jadi lebih sensitif terhadap sinar matahari, so never skip sunscreen. Nah, di hari ketiga dan keempat, di mana itu tuh adalah hari recovery atau rest period gitu ya. Ya balik lagi, kamu pakainya adalah produk-produk yang calming, yang moisturizing. Ini bebas aja, terserah kamu gitu. Misalnya kamu mau pakai hydrating toner dicampur essence yang lebih moisturizing gitu ya, terus pakai moisturizernya juga yang calming gitu, boleh. Atau misalnya kayak, oh aku pakainya serum aja deh yang hydrating plus moisturizer yang agak lebih rich gitu, ya boleh juga. Karena definisi calming, moisturizing buat tiap orang tuh kan beda-beda ya. Kayak aku kan kulitnya kering banget dan sensitif banget, jadi aku perlu produk-produk yang extra calming, extra moisturizing, rich gitu-gitu tuh aku suka gitu. Tapi ada aja yang orang yang mungkin kulitnya berminyak, maunya yang tetap ringan gitu, produk-produknya itu juga boleh. Pokoknya intinya di hari ketiga dan hari keempat itu tuh biarkan kulit kamu tuh istirahat dari strong actives tersebut. Udah, setelah hari ketiga dan keempat, hari kelimanya kamu mulai lagi dengan cycle-nya, yaitu exfoliating products gitu. Kurang lebih kayak gitu, dan menurut aku sih cukup simple. Nah, kalau misalnya kamu nanya, Kak, ada nggak tips yang benar-benar buat orang yang sangat-sangat pemula gitu ya, mau nyobain skin cycling ini? Sebenarnya tips yang ini tuh aku ambil dari, aku lupa kalau nggak salah di TikToknya Dr. Whitney Bow gitu ya. Dia pernah bilang, kalau kamu tuh kulitnya benar-benar belum tersentuh sama active ingredients apapun gitu, kamu bisa mulai skin cycling ini dengan satu active ingredients dulu. Jadi misalnya hari pertama kamu pakai exfoliating product, nah yang hari kedua kan harusnya retinoid tuh, itu kamu skip dulu gitu. Jadi kamu yang recovery dulu gitu. Jadi hari ke-1 exfoliating, kedua, 3, 4 itu recovery, terus hari kelima exfoliating lagi gitu. Jadi kayak membiasakan dulu kulit kamu dengan satu jenis active ingredients dulu. Nah, terus kamu lihat tuh dalam beberapa cycle gimana kulit kamu reaksinya. Jadi misalnya setelah 3 cycle, 4 cycle, oh baik-baik aja malah bagus hasilnya. Nah, kamu mau tambahin produk retinol di hari kedua gitu ya, baru boleh kamu lakukan di cycle berikutnya misalnya. Jadi setelah exfoliating, besokannya kamu pakai produk yang ada retinolnya atau retinoidnya, terus 3 dan 4-nya recovery. Itu juga cara yang bisa kamu lakukan untuk bikin skin cyclingnya tuh even lebih aman lagi untuk pemula. Sekian aja pembahasan mengenai skin cyclingnya. Sebenarnya sih ini tuh bisa banyak banget ya yang dibahas, tapi anggap aja lah ini tuh kayak chapter pertama, introduction to skin cycling gitu. Karena aku takut nanti kepanjangan videonya dan terlalu banyak informasinya. Cuma kalau kalian mau, aku tuh bisa sih bikinin kayak rekomendasi produk-produknya. Jadi misalnya untuk pemula sebaiknya produk exfoliatingnya yang mana, retinolnya yang mana gitu ya. Atau misalnya kayak untuk skin concern, kulit kusam misalnya, yang kayak gimana produknya, itu aku sebenarnya juga bisa bikinin, but maybe not now karena ini juga aku tuh lumayan buru-buru bikinnya. Jadi tadinya aku tuh mau bikin video ini tuh YouTube Shorts aja gitu, karena kebetulan aku habis bikin Instagram Reels-nya, tadinya mau aku masukin aja di YouTube Shorts gitu. Tapi ada beberapa yang komen di Reels aku, Kak dibikinin dong versi YouTube-nya, karena kan memang kalau Shorts itu pendek banget ya, cuma 1 menit gitu kan, kayaknya kurang pembahasannya. Jadi makanya aku bikin video yang lebih panjangnya gitu. Tapi again aku nggak mau kepanjangan, so I'll leave it here. Tapi kalian komen ya di comment box di bawah, kira-kira mau nggak dibikinin video lebih lanjut mengenai skin cycling ini. Oke guys, thank you so much for watching. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan di like, boleh di share juga ke teman-teman kalian. Dan kalau emang terbantu sama video-video aku selama ini, boleh juga klik subscribe ke channel ini. I hope you have a wonderful weekend. See you later. Bye.